Beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di dinding tembok baru ingat bahwa, jika bukan karena pertunjukan terakhir dari kekuatan magis Gu Shifeng dari warisan Raja Abadi Kutub Timur, saya khawatir itu akan hilang. Dan Master Qin bahkan bisa mengalahkan mereka yang dilatih oleh Dongji Immortal Monarch, belum lagi belalang sembah belati. Meskipun ada sedikit rasa sakit pada momen tinju Qin Yichen, itu tidak mempengaruhi serangannya. Mengenai kekuatan tubuh berdaging, dia benar-benar tidak takut pada siapapun di alam yang sama. Skite Mantis mundur lagi dan lagi. Tapi Qin Yichen semakin banyak bertarung semakin berani. Dia ingin mencoba pertempuran ini. Tanpa menggunakan roh bela diri, dia bisa saja berhadapan dengan binatang iblis dari alam yang sama. Apa kekuatan pertempuran? Namun, pada saat ini, pupil Skite Mantis dipenuhi dengan dingin dan parah. Jika kamu berlarut-larut, aku hanya akan dipukuli oleh anak ini. Kamu hanya bisa menggunakan trik itu. Nak, kamu memaksaku. Tiba-tiba, dia melihat pedang mantis melebarkan sayapnya dan mengayunkan pedangnya dengan dua pedang. Qin Yichen harus menghindari ujung yang tajam sementara tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu yang aneh. Pantom-pantom bunuh. Dengan gelombang cahaya ungu yang dahsyat, siluet Skite Mantis berubah menjadi puluhan jalur dan mengelilingi Qin Yichen. Apa yang membuat kulit Qin Yichen terlihat adalah bahwa siluet ini tidak lagi menjadi penghalang penglihatan, tetapi gejala dari kecepatan belalang yang meroket dalam waktu singkat. Dengan siluet yang berkedip, pedang ganda itu menyapu jalur gaya pedang yang ganas, dan Qin Yichen yang dikelilingi olehnya hanya bisa mendesak True Origin untuk melawan. Saat angin pisau menjadi semakin ganas, akhirnya, pada saat Qin Yichen melawan, dia melihat kilatan cahaya ungu di depannya. Mati. Seringai ini, seolah-olah dari segala arah, dan lusinan sabit tajam datang bersamaan. Cahaya ungu yang masuk akal memancar dari sabit, yang sangat tajam dan membentuk jaring pisau yang tak terelakkan, yang akan menyegel Qin Yichen di dalamnya. Nak, aku akan memberitahumu kerangka apa yang tidak ada. Melihat ini, banyak pembangkit tenaga listrik di dinding mau tidak mau terkejut. Tuan Qin, waspadalah. Hewan ini benar-benar bergerak. Sudah berakhir. Itu adalah kekuatan magis dari mantis-mantis. Pisau acak di jaring pisau ini dapat dengan mudah merobek pertahanan pembangkit tenaga yang sama. Bahkan jika tubuh berdaging Qin Master sombong, aku khawatir aku tidak bisa menghentikan serangan ini. Cemas dan cemas. Tetapi mereka tidak berani menyelamatkan mereka. Hanya gaya pisau acak ini yang dapat menggantung mereka menjadi daging. Hantu yang bertarung dengan cita perak juga menyadari bahayanya. Dengan cemas berkata, Saudara Qin, hindari ujungnya, lindungi bagian vitalnya. Dalam waktu sesingkat itu, dia punya waktu untuk mengingatkan Saudara Qin untuk menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Namun, adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar bertarung melawan rival. Di hadapan jaring pisau tajam itu, mata Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak naik. Trik membunuh seperti itu sangat ampuh. Saya khawatir pembangkit tenaga listrik Tongjing akan dipotong menjadi daging cincang setelah dipotong oleh jaring pisau. Tapi Qin Yichen tidak sepenuhnya melawan, tetapi petinju itu sekali lagi memadatkan True Origin yang melonjak. 8 pukulan. Bang. Kali ini, Qin Yichen hanya memilih untuk menggunakan petinju untuk mengguncang jaring pisau yang padat. Pada saat bersentuhan, terlihat jelas bahwa cahaya ungu naik, dan tinju Qin Yichen juga melonjak dengan darah. Rao begitu, kekuatan dahsyat yang mengerikan dari 8 kohesi yang kuat, tetapi juga menghancurkan kesehatan jaring pisau. Tidak hanya itu, Yu Wei juga berubah menjadi kejutan, membombardir pedang mantis. Bang! Beberapa saat kemudian, cangkang ungu tua mantis-mantis meledak dan hancur, dan Qin Yichen melompat terlepas dari tinjunya yang terluka, dan gulungan sutra putih yang terbuka mengembun di jari kakinya. Mati! Bang! Gulungan sutra putih yang terbuka lewat, seperti cambuk baja, bersiul dengan angin kencang, dan langsung menghancurkan tengkorak Skite. Tengkorak jelek itu menarik busur di udara. Sebelum mendarat, itu dihancurkan oleh asal sejati yang menyapu langit, dan belalang sembah sarung yang kehilangan kepalanya diayunkan selama beberapa saat. Tidak, untungnya orang ini tidak pandai bertahan. Setelah Changshu bernafas, Qin Yichen mengeluarkan ramuan itu dan melemparkannya ke mulut. Dengan 8 kekuatan, dia sudah bisa menyebabkan serangan balik ke lengannya. Untungnya, tidak ada yang memperhatikan pada saat pertarungan. Qin saudara, apakah kamu baik-baik saja? Bagus sekali, Tuan Qin aman dan sehat, dan dia akan membunuh Sword Mantis. Itu memang Qin Master. Dan Martial Dao sangat kuat. Ketika banyak pembangkit tenaga listrik memuji mereka, mereka tidak melihat murid cita perak yang membantai Yusuan, tetapi mereka semua terkejut. Tampaknya itu bukan karena Skite Mantis. Lagi pula, binatang iblis itu tidak dapat dianggap sebagai puncak alam bumi. Apa yang benar-benar membuatnya terlihat seperti ini adalah bagaimana anak yang baru saja terluka oleh mantis-mantis pulih begitu cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tinju berdarah itu sembuh, dan napas kembali ke puncak. Bahkan, sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Apa artinya ini? Tanda seru. Apakah ramuan yang baru saja diambil bocah itu?
Memikirkan hal ini, Cita itu bahkan lebih terkejut. Tidak mungkin. Bagaimana orang-orang ini bisa mendapatkan ramuan yang begitu kuat? Bahkan jika Liu Tianxi sialan itu tidak memiliki kemampuan seperti ini. Tapi sesaat ketika dia terkejut, Qin Yichen telah pulih sepenuhnya. Ini, setelah Cita perak terkejut, hatinya dipenuhi ketakutan. Bahkan anak Earth Realm memiliki obat seperti pil ini. Akankah orang-orang dari alam surga ini memilikinya juga? Jika ini masalahnya, maka benar-benar tidak percaya diri untuk mengalahkan Yu Xuan. Menyerang tanda darah juga menjadi masalah. Bahkan Cita yang tidak tahu apa-apa mau tidak mau berpikir bahwa jika pangkalan lain berada dalam situasi seperti itu, maka saya khawatir serangan ini akan menjadi kerugian besar. Namun, Cita perak itu terlalu banyak berpikir. Dia tidak tahu bahwa ramuan yang begitu kuat hanya dimiliki oleh 36, dan itu dianggap sial dan mengenai pemurni senyawa dan, jadi dia sangat terkejut. Qin Yichen, bagaimanapun, enggan untuk memperhatikan, sambil menyekan noda darah. Dia tidak lupa mengatakan dengan senyum jahat, bagaimana? Dengan ramuan ini, geng hewanmu belum mundur. Yu Xuan, yang bermain melawannya, jelas merasa bahwa tembakan Cita itu mengejutkan. Dia menangkap kesempatan untuk melakukan serangan gencar, dan dia masih ingat untuk tertawa. Hahaha, saudara Qin benar, Anda dan saya akan bergabung untuk membiarkan hewan-hewan itu kembali. Tanda seru. Ini baik. Setelah pulih, sosok Qin Yichen berkedip, dan pengekangan positif Yu Xuan. Dia memanfaatkan serangan diam-diam tanpa masalah. Namun, Qin Yichen tidak tahu. Sebelum si Zhengzai, si Yang, yang sedang bermain dengan Heaven Realm Middle Stake Peak, melirik pemandangan ini, dan senyum menyeringai muncul di sudut mulutnya. Tuan, sudah waktunya. Anak itu sekarang tidak terlindungi, kesempatan langka. Ketika Daiseng berkelahi dengan 3 tahanan, terlihat jelas bahwa dia telah menyisihkan banyak energi, pandangan sekilas dan senyuman yang kejam. Siang, ini indah. Saya ingin anak laki-laki dan pemborosan Blood Pond tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya.